warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Fitliani, jurusan PGSD semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS kepramukaan, tentang keterampilan kepramukaan. Baris berbaris dalam kepramukaan. 1. Baris berbaris dalam kepramukaan. Baris berbaris adalah wujud latihan fisik diperlukan guna menekankan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan kebersenjata atau masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya suatu persatuan tertentu. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tegas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menekankan rasa tanggung jawab. B. Ketentuan khusus. Yang pertama, para pemimpin wajib mengetahui ketentuannya serta senantiasa menekankan keperaturan tersebut. C. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan kepada waktu secara serentak atau berturut-turut. Yang pertama, macam-macam aba-aba, aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Gerak. Yang pertama, gerak adalah untuk gerakan kaki yang dilaksanakan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lainnya. Contohnya, jalan di tempat gerak, siap gerak, hadap kanan gerak, dan langkah kanan gerak. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya, haluan kanan atau kiri, jalan. Yang kedua, satu langkah ke depan jalan. C. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contohnya, hilang, mulai, 3 huruf kumpul mulai. Yang kedua, cara memberi aba-aba. A. Waktu memberi aba-aba. Perintah aba-aba harus diberi dalam siap, sempurna, dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan itu. B. Apabila aba-aba itu perlu juga untuk diberikan aba-aba, maka memberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadapkan pasukan. Contohnya kepada pembina upacara, hormat gerak. Yang ke-C, pada taraf permukaan aba-aba yang ditujukan kepada pasukan yang sedang berjalan atau berlari, aba-aba perlakuannya, gerakannya ditambah 1 langkah pada waktu berjalan. Pada waktu berlari ditambah 3 kali langkah. Yang ke-D, pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan kepada kaki kanan ditambah 2 kali langkah untuk berjalan, 4 langkah untuk berlari. Dan yang ke-E, aba-aba diucapkan dengan suara menyaring, tegas, dan semangat. F. Beberapa petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya diberi antara. Yang G. Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan. H. Antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang, disesuaikan dengan besar kecilnya pasukan. I. Bila pada suatu bagian aba-aba diperlakukan pembetulan, maka dilakukan perintah ulang. Contohnya, langkah kanan, ulang, siap gerak. B. Keterampilan P3K. 1. Keterampilan yang sering terjadi dalam tindakan P3K. Kesalahan yang sering terjadi dalam P3K. Peringatan P3K adalah bantuan yang dilakukan dengan cara dan tepat sebelum korban dibawa ke rujukan. Sedangkan pertolongan pertama atau PP adalah perintah pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memperlakukan penegasan medis dasar, yaitu suatu
lintasan perawatan yang didasarkan pada keindahan ilmu kedokteran yang tepat dimiliki oleh para orang awam, khususnya yang dilakukan memberikan pertolongan pertama. Tindakan P3K menurut Christian Perch Horledge MD yang sering kita laksanakan adalah yang pertama, menoleh bekas luka gigitan hewan berbisa. Menoleh luka berbisa memutuskan tindakan urat syaraf dan meningkatkan resiko terkena infeksi. Sebaiknya cukup buat tindakan pada luka dengan disertai bibai atau ranting, lalu segera bawa ke rumah sakit. Yang ke-B, mengoles mentega pada ular luka bakar. Tindakan tersebut dapat menyulitkan tindakan lebih lanjut oleh dokter dan mengangkat resiko terkena infeksi pada luka bakar. Yang ke-C, menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Tindakan tersebut bisa menyebabkan rusaknya jaringan di dalam luka dan sekitar luka. Yang ke-D, memberikan terapi panas pada kondisi keseleo, otot tegang, atau patah tulang. Tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kondisi bengkak, bahkan membuat proses penyembuhan menjadi makin lama. Tindakan yang benar adalah dengan meletakkan es pada bagian tubuh yang keseleo, otot tegang, atau patah tulang selama 10 menit. Yang ke-E, memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. Tindakan tersebut dalam berpotensi menimbulkan luka yang lebih arah pada khususnya kecelakaan pada motor. Yang ke-F, mengucek mata pada benda masuk ke dalam mata. Tindakan tersebut bisa menyebabkan luka pada mata. Tindakan yang benar adalah dengan mencuci mata menggunakan air yang mengalir. Yang ke-G, menggunakan air panas untuk menoleh mereka yang sangat dingin atau tubuh mulai membeku, bahkan pada kondisi di mana jari-jari sudah mulai membeku. Terkadang langsung direndam pada air yang panas. C. Presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.